selamat datang di LS3 TV. Glory. Glory apaan? Kembali lagi di Cabel Candaan Bola. Hai Bang, Apaan tuh? Apa sih? Liga Champion belum main lagi ya? Belum. Oh, belum. Liga Champion belum main. Iya. Timnas baru pemusatan pelatihan, Yang mana? baru dikumpulin senior. Emang iya? Iya, udah dipanggil 27 orang. Yang Belum dipanggil kali. udah resmi yang Maksudnya belum pemusatan latihan kan? udah kayaknya nih, udah. Enggak lah, belum. Liganya belum. masih jalan. Emang ada liga berhenti? Ada kali. Ada Nah, itu Liga baru yang nama-namanya doang. Ada dong. Nah, kita spill Bang namanya Bang. 27 ya? Ya, 27 Katanya orang. kabarnya ada pemain-pemain yang kemungkinan diganti nih Bang. Iya, dari yang kemarin Iya, ada. iya, karena Marcelino Ferdinand fix nggak ikut, Nggak ikut kemudian ya? si Evan Jenner Nggak ikut ini juga. nggak ikut juga, Cedera ya? cedera juga, kemudian Si itu Struik ikut, Oh, nah ada itu ya? ikut, ya ikut si Struik. Jadi ya biasalah kalau untuk ininya Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi, Sandy Walsh, kemudian Fahrudin. enggak. Oh enggak. Berarti kemarin tambal doang ya? Arhan biasa. Kalau itu Arhan. udah itu kayaknya udah pakem itu sih Sinteyong sih Pakem ya? kayaknya. Sen Patinama ada kan? Sen Patinama ada, kemudian si kipernya sama Ari siapa? Hernando Ari, gue lupa. Nadeo Argawinata, kemudian satunya lagi Wah, nah, Nadeo is back ya. satu lagi tuh kipernya PSM apa? Lupa lah. PSM. Ya kipernya Bukan Sahrul Trisna bukan. bukan kiper PSM tuh lupa namanya gue. Satu lagi punya ada 3 kiper lah di bawah. Dan ya yang main paling satu. Yang main mah Hernando sih. Enggak kalau senior Nadeo. sih ya Nadeo sih kalau senior biasanya ya. Jadi kiper Tapi backupnya bagus lah ya. Nah, di tengahnya dari Bandung 3 orang diutus ada Rahmat Irianto, Mark Lok, kemudian si ini siapa sih namanya? Robbie Darwish. Bukan. Valdo siapa namanya? Siapa? Yang bekas pemain Rans. Back kirinya ke Persib tuh, gue jadi lupa sih namanya. Itu Edo. Nah, iya si Edo. Edo Febriansyah. Nah, betul, Edo diajak. Oh, dia dipanggil ya? Ya, jadi 3 orang nih ya dipanggil. Oh iya, dipanggil nih si Edo nih. Entahlah untuk backupnya siapa, mungkin nanti bisa di sayap. Dia back sayap kan biasanya. Ya mungkin ya, seperti itu. Dewangga panggil nggak? Dewangga enggak. Minusnya Dewangga. enggak ya, Nah, Dewangga Dewangga enggak justru itu. Jadi Tapi emang kalau lu perhatiin Bang, apa ya? Timnas Indonesia di daerah gelandang ke belakang itu padat banget. Iya, tapi strikernya juga sekarang ada 4 nih di bawah semua. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, kemudian Dendi, kemudian Dimas Derajat. Iya, itu lagi bagus-bagus. Ini goal getter semua itu. Enggak, ini Hoki Caraka. Ya gue yang unik itu Hoki Caraka loh sebenarnya. Hoki Caraka itu ya seperti yang gue bilang di video sebelumnya nih, ini bahasa lu nih Bang. Itu sama pelatih lokal tuh gak dipakai anjir. Tapi memang dia bisa membuktikan gitu loh. Betul, ya betul. kita nggak usah bicara siapa lawannya lah ya, tapi dia bisa membuktikan bahwa dengan memanggil dia memainkan itu nggak salah gitu loh. Ya nggak salah, karena kalau selagi memang dia bisa berbicara di lapangan ya nggak salah. Nggak salah kan? Sinteyong, kecuali Jadi kalau yang nggak manggil salah dong. yang nggak manggil ya salah karena nggak bisa memberi peran yang bagus. Iya, ya mungkin pamornya masih kalah juga sama yang lebih bagus, mungkin kelihatan sama pelatih lokalnya. Oh iya, gitu, iya, kan strikernya bayangin ada 4 nih. Ini tinggal kejelian bagaimana Sinteyong meracik strikernya, formasinya. Mau kayak gimana ini rata-rata kan goal getter semua, bukan penyerang yang serba bisa. Kayak mungkin dia nunggu lah ya. Iya, mungkin kalau si Hoki lah yang mungkin bisa agak ke samping ya, agak ke sayap atau ya. Atau ke 10 kali ya. Iya, enggak lah ke sayap lah. Kalau ke 10 juga dia nggak bisa gua rasa. Nah, yang kalau ke sayap mungkin dia bisa, dan memang di awalnya juga di sayap sih sebenarnya. Tapi kan bakal bentrok Bang sama sayap yang lain.
Iya, Misalkan nama ada Sadil, Sadil, ada betul. Witan. Ada Egi Witan, panggil nggak? Egi enggak. Nah, itu gue seneng itu. Bukan, maksudnya itu dia harus introspeksi diri gitu loh. Oh, bahwa, iya. bahwa lu harus berlatih lebih hebat lagi, harus lebih semangat lagi. Gimana caranya lu bisa masuk minimal ke 26 atau 27 pemain yang dipanggil, dan lu harus bisa fight untuk menjadi starting line up gitu loh. Betul. Iyalah. Jadi ya kita doakan aja yang terbaik lah untuk timnas kedepannya. Optimis sih kalau gue sih bisa minimal kita Draw. bisa lolos ke babak berikutnya. Maksudnya kita lawan, yang penting lawan, kalau menurut gue lawan Irak itu masih mending dibandingkan kita lawan Vietnam. Karena kalau Vietnam itu kan udah tahu nih, kita beberapa kali ketemu, culture-nya mereka udah tahu kita kayak gimana gaya mainnya. Jadi kalau kalah keterlaluan gitu. Nah, ya pertama itu, keduanya Vietnam itu udah bisa mengantisipasi kan kalau misalkan trik Sintayong kayak gimana. Ya ini kalau kayak menurut gue gimana. sih sekarang Indonesia itu seperti orang-orang lain bilang, dari sisi pemain udah bagus, semoga sedikit keberuntungan menaungi kita sih. Nah itu yang paling betul. penting. Tinggal keinginannya fight aja gitu kan. Tinggal memang dari pemain itu sendiri, kalau memang ada keinginan untuk maju, ya gua rasa sih tidak ada yang mustahil pasti. Logikanya lu lawan Kuwait waktu penyisihan Piala Asia aja lu bisa menang lawan Kuwait. Betul. Kan itu secara Sama lah dengan Irak lah. Ya Kuwait pasti lebih tinggi kayaknya deh. Kalau di rank FIFA sih masih Irak yang Bukan, Vietnam ini ngomongin. Oh, sama Vietnam. Kalau Irak mah lu gak usah bandingin lah. Lu dapat poin. Ya itu, karena kan kalau Vietnam itu kan dengan segala cara, dengan istilahnya dengan kasarnya, Tapi emang itu kayaknya dan kasarnya itu memang dia sudah kayaknya terorganisir. ya ngulik dia gitu, kasarnya itu ngulik gitu. Jadi bagaimana pemain kasar itu mengasari pemain itu tidak bisa dilihat wasit. Itu kan beberapa kali yang lolos dari kartu kuning. Tapi itu semua negara gitu ya? Nah entahlah, mungkin Gue nggak pernah nonton Vietnam lawan tim lain sih. ya ngapain juga. Ya, makanya maksudnya dan tapi kalau di Asia Tenggara memang Vietnam paling sama usil ya. paling usil ke semua tim di Asia Tenggara ya. Ya kita Thailand, ya gitu, contohnya ke waktu di AFF kan kita mau tidak mau kan dengerin atau nonton kan ketika mereka AFF, main iya. kan. Kalau AFF kan untuk Vietnam sama Thailand atau Vietnam sama Malaysia sama. Jadi perlakuannya tuh sama gitu kan. Ya, jadi usil ya. Iya, usil, dan itu usilnya itu cenderung kasar dan mencederai lawan. Kemudian yang paling penting itu, yang anehnya itu Lolos dari pengawasan wasit. itu lolos dari pengawasan Enggak, wasit. itu udah dibayar kayaknya wasit. Kayaknya Iyalah, oke lah ya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang terbaik, menyenangkan rakyat Indonesia menjelang Betul. Pilpres 2024. Iya betul. Ada ngaruhnya, Bang? Ada ngaruhnya nggak? Nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ngaruhnya. Iya, Yang iya. ngaruhnya ya Pak Erik lebih fokus aja. untuk Nah, mengurus persepak bolaan dan Indonesia. di salah satu podcast si Sandy Walsh bilang selamat datang di Piala Dunia 2026 katanya gitu. Oh, iya. Tapi itu inilah optimisme. Optimis ya harus. Harus ya. Harus. Tapi rasanya sih harus bisa bicara lebih banyak nih Iya betul. yang tim yang sekarang. Karena kan gini ya, mungkin dari pemain-pemain yang dinaturalisasi ini kan adalah dalam tanda kutip pemain-pemain yang gagal untuk diambil sama negara-negara yang ya kelahiran sebelumnya. Mungkin kan Iya. misalkan Sandy Walsh kan Belgia, Indonesia, mungkin ya nggak dipanggil sama Belgia dengan harapan dia masuk ke Indonesia itu istilahnya Bisa membawa. iya bisa membawa feel-nya, walaupun misalnya beda kawasan tapi feel-nya dia kayak Asia, ya dia masuk ke Asia. Kan kurang lebih sama tuh, kalau di sana kan ada Piala Eropa, di sini ada Piala Asia, kemudian Setidaknya Piala Asianya lah. ya setidaknya Piala Asianya, kemudian Piala Dunia juga ya harapannya bisa lolos ke babak berikutnya gitu kan, yang Oke. paling penting. Ya kita doakan yang terbaik lah gitu untuk Iya. pemain-pemain naturalisasi ini kan semangatnya baru kan untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa dia tidak sia-sia nih untuk dinaturalisasi.
Jadi kan sekarang banyak perbincangan naturalisasi oke atau tidak gitu kan. Ya. Works atau enggak. Tapi kan banyak yang berjalan juga kan. Iya. Bagus-bagus juga lumayan Selama ini lu kemana emang pemain-pemain kita works? Ya itu kan, kalau nggak ada teguran yang yang menyakitkan gitu kan, kalau nggak ada, orang kita itu kan tergantung Orang kita itu timur banget sih. timur banget gitu kan, bermain perasaan. Jadi kalau nggak Gampang baperan dan lain-lain gitu. Jadi ketika ada yang negur yang menyakitkan, ya yang bagus itu kalau memang lu sakit ya lu harus bangkit gitu, bukan sakit lu harus terpuruk Nah, itu gitu. kayak jatuh cinta. Beda lah gitu. Beda ya? Enggak, maksudnya dalam tanda kutip kalau untuk atlet gitu kan, Iya, ketika ada paham, mengatakan lu jelek, Lu harus membuktikan ya di harus atas lapangan buktiin lah. di lapangan gitu. Kayak waktu itu kan terakhir kan yang Sadil itu ya. Iya, Sadil tapi, kan tapi dia sekarang udah kayaknya bagusan iya, di mainnya. ketika dia dibuang ke Sabah gitu kan, dalam tanda kutip ternyata dia bersinar di Sabah dan bisa memberikan trofi juga kan untuk Sabah FC-nya, dan dipanggil di timnas pun bisa bersinar lagi. Nah itu para pemain ini harus lebih sadar diri gitu untuk mengolah tubuh, jaga dirinya untuk bagaimana memaintain kehidupannya gitu dengan Lu jangan terbawa sama lingkungan dah. iya, jangan mentang-mentang lo punya uang semuanya dibeli, semuanya dihabis-habiskan dan tidak lost control. Seperti mentalnya pemain-pemain Brazil itu kan kebanyakan Emang karena udah kaya. awalnya dari orang miskin, masalahnya tiba-tiba dia punya duit yang berlimpah, iya. jadi bingung mau dibeliin buat apa gitu kan, sehingga mabok-mabokan, foya-foya. Kayak Neymar Junior itu kan sebenarnya kalau memang dia, ya nggak usah Neymar Junior yang sekarang, Neymar ya yang dulu lah, kayak Ronaldo, kemudian Oscar dan lain, banyak pemain-pemain Brazil tuh kurang lebih ya sama lah gitu dengan yang sekarang yang ditampilkan sama nah itu Indonesia itu kurang, harusnya Indonesia tuh tidak harus mengikuti Brazil, tapi harus mengikuti Eropa gitu kan, harus berpikirnya Eropa. Jadi kalau memang bisa memaintain tubuhnya dengan baik, ya prestasi pun akan terjaga dengan baik juga gitu kan. Siap ya, sama halnya dengan semangatnya Elkan Bagot nih yang berhasil cetak gol ke gawang Fulham. Meskipun timnya kalah, tapi luar biasa loh. Luar biasa. Jadinya dia tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak ASEAN kali, Bang. Kalau di iya. Mungkin ya. Ya mungkin ya kalau di ASEAN ya. ASEAN yang cetak gol ke gawang tim Liga Inggris. Betul. Di liga utamanya. Dan di liga ini juga, di liga di Liga Inggris yang istilahnya kompetitif lah gitu, bukan liga apa. Padahal dia pemain pengganti ya. Pemain pengganti. Itu kalau dimainin dari awal menang itu. Ipswich Town. Feelingnya jelek nih pelatihnya nih. Iya. Lo harus jangan mentang-mentang dia main di Indonesia ya. Iya, ternyata dia luar biasa gitu kan. Nah itu maksud gue kan. Tapi Elkan Bagot sih gue, wah luar biasa lah. Itu kok Elkan Bagot justru jujur gue nggak pernah dengar loh sebelumnya. Dia bisa dinaturalisasi kan. Dia katanya kan ada darah Thailand juga ya. Iya betul. Jadi bapaknya itu kan kalau nggak salah tuh Inggris sama Thailand gitu, keturunannya tuh kakek-kakeknya, cuman ya, ibunya kan orang sini gitu kan. Orang Indonesia ya? Iya, ibunya kan orang sini, jadi ya dia lebih memilih ke sini gitu kan, prefernya, karena kan kalau untuk mungkin dia sering dibawa ke sini juga karena kan kakek neneknya juga ada di sini, jadi lah lebih prefer ke sini lah gitu kan. Kalau karena kan Elkan Bagot tuh usianya kan masih muda ya, kalau beda 21 tahun kali. Iya, 21 tahun atau 22 gitu kan. Beda dengan misalnya kayak Lili Pali dulu dinaturalisasi kan cuma dari jalur kakek nenek dari Maluku, entah kakek neneknya juga masih ada atau enggak gitu kan. Tapi waktu naturalisasi masih muda tuh, masih 23 tahun. Oh iya benar, Lili Pali juga masih muda. Terus siapa lagi tuh Diego Michel juga kan dinaturalisasi, itu entah jalurnya dari mana gitu kan. Kalau sekarang kan batasnya hanya kakek atau nenek kan. Betul. Nggak bisa lebih dari itu. Betul. Jadi ya ini memang harus harus diapresiasi, dan mudah-mudahan naturalisasi ini kalau memang sekiranya pemainnya sangat luar biasa, grade A lah gitu bisa dibilangnya, ya harusnya bisa
bisa berjalan nih naturalisasi di Indonesia dengan baik dan bisa memberikan impact yang bagus. Buktikan dong ya. Kalau gue sih sejauh ini Sintayong stay. Baik. Oke ya. Jadi stay. Jadi Fulham berhasil lolos ke babak berikutnya ya. Nah, nanti Fulham ini akan bertemu sama MU. Apaan? Iya di pekan ini MU, Bu. Oh, ini Liga Inggris. Di Liga Inggris. Wah, kalah lagi dong. Apa MU-nya? Iyalah, udah lah, nggak usah ngomongin MU. Bukan, pusing lo ngomongin MU gitu loh. Ya karena dari pertandingan ke pertandingan bukan malah semakin membaik, malah semakin buruk. Iya. Kalau dipikir siapa yang salah ya? Iya. Selama ini kan kita, oh ya pemainnya belum pada balik, tapi apa iya pemain yang ada sejelek itu? Nah itu kan pertanyaannya yang pertanyaan kita di video sebelumnya kan yang gue sampaikan kepada lu juga sama gitu kan, apakah memang pemain yang ada sejelek itu karena kan pemain-pemain yang ada itu rata-rata kan pemain mahal juga, pemain mahal dan grade-nya grade A juga, grade A. Kayaknya grade motivasi B, sih gitu. menurut gue. Nah, yang kalau misalkan ada kendala motivasi, misalkan kayak dulu nih Erik ten Hag ketika awal datang masuk ke situ bisa memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Kenapa di musim keduanya bukan makin membaik, malah buruk ya? Malah buruk gitu kan. Kalau si Arteta dulu kan awal-awal jelek, kemudian dari cara melatihnya pun banyak yang dikritik orang, misalnya contoh para pemainnya suruh lari kemudian dilemparin bola tenis, itu untuk apa fungsinya gitu, banyak yang ditanyakan juga kan. Nonton di Netflix ya, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kan tapi sekarang lagi enggak sih kayaknya. Ada pattern yang terbentuk ya, gitu. Ada sistem yang terbangun. Iya, ada pattern yang terbentuk, sistem yang bagus sehingga para pemainnya bisa lebih paham dengan apa yang dimau oleh Arteta. Iya, dengan Arteta itu sendiri. Tapi kalau MU nih di musim kedua malah semakin memburuk, dan dari segi permainan pun kalau menurut gue pun jelek banget. Entah dia mau main, kan si Den Haag ini kan menganut Degen pressing gitu kan. Degen pressing. Harusnya dengan pressing yang kalau memang Degen pressing ngapain harus bertahan? Ini kan beda. Di MU itu masih belum bisa. Di MU itu jadi kan Ten Hag itu bilang kalau sistemnya dia tanpa playmaker kan. Tapi selama ini di MU dia masih menggunakan playmaker karena memang kalau kita bicara stok pemain, belum ada pemain yang semodel kalau dulu di Ajax itu siapa namanya itu? Donny van de Beek. Nah, itu nggak ada. Tapi memang dia bilang juga udahlah gue nggak pakai sistem yang dulu, dengan sistem yang barunya dia mungkin direnovasi lagi. Kalau tapi Van de Beek itu masih ada nggak sih di MU? Kayaknya cedera dia deh. Cedera ya, dijual nggak laku. Enggak, soalnya kan Erik ten Hag pun para pemainnya kan banyak yang disupport juga sesuai dengan keinginan dia. Dia mau Anthony 100 juta dikasih sama MU. Kemudian mau Mason Mount, mau Amrabat, mau siapa lagi? Iya, Reguilon. Minjem itu ya kan, juga. Amrabat juga minjem gitu. Sebagai itu kan atas kemauan dia sendiri kan. Iya, kemudian Onana juga gitu kan. Itu atas kemauan dia sendiri gitu kan. Nah, tapi dengan para pemain yang diberikan oleh manajemen, makanya kata gue juga kalau misalnya dikatakan si Glazer ini pelit, nggak pelit juga. Emang kalau Glazer itu emang nggak ada yang pelit. Iya, uang ratusan juta itu nggak jadi apa-apa gitu kan untuk MU itu sendiri. Itu masalahnya apa gitu kan. Jadi Bang, kalau lu ingat dengan masa kepemimpinan Sir Alex Ferguson, jadi kan Sir Alex Ferguson itu benar-benar manajer yang memang semua sistem ada di dia. Jadi ketika MU ditinggal Sir Alex Ferguson itu seperti setengah kekuatannya itu udah hilang gitu loh. Nah, karena sistem manajerial, sistem pembelian pemain, sistem mendidik pemain, apa itu semua ada di dia tuh. Nah, betul. Jadi makanya sampai sekarang dari dia meninggalkan 10 tahun yang lalu, pakemnya itu nggak ada emang gitu loh. Iya, harusnya. Hanya dia yang punya. Lu bayangin aja, dia ngelatih selama 26 tahun. Itu
ibarat kata 2 generasi kali. Betul. Iya kan? Ya memang ya salahnya mungkin dari itu MU. salah ya, itu salahnya salah. dari MU itu sendiri. Klub sebesar itu Ilmu si Sir Alex tidak dituangkan dalam buku misalkan. Sebuah buku yang misalnya bisa dipelajari oleh pelatih yang akan datang gitu kan. Mungkin kayak gimana dia melatih gaya kepemimpinannya untuk memotivasi para pemain bintang, pemain yang bukan bintang, itu kan berbeda tuh cara penanganannya seperti itu. Dan untuk harusnya ya di inilah gitu, harusnya diikuti tuh gaya kepelatihannya kayak gimana, harusnya dituangkan oleh MU. Sepertinya Barcelona kan dulu mengadopsi kan si pelatih Johan Cruyff, sehingga ya pemain bolanya kan tetap sama gitu, total football ya, tapi atau misalnya modifikasi dengan tiki takanya gitu kan. Jadi ya itu maksudnya tetap ada pattern itu tersebut gitu kan, tetap ada apakah mau main seperti apa gitu. Gua bilang sekarang kita tinggal tunggu nih, kalau pemain MU yang sekarang ada sejelek itu, tinggal kita tunggu nanti ketika yang cedera itu udah pada balik, lu akan sebagus apa. Iya. Kalau emang tetap jelek ya emang berarti keadaan lu seperti itu. Dan kalaupun Ten Hag diganti, gua rasa sih sama nggak ngaruh juga. Ini lu kalau mau ganti semua deh. Case-nya itu kayak ini loh, kayak Tottenham di musim lalu. Tottenham di musim lalu kan para pemainnya kayak nggak ada mental untuk keinginan untuk menang. Bahkan si Conte pun dulu waktu jadi pelatihnya sampai bilang, ya para pemain Tottenham itu tidak ada keinginan untuk menang. Nah, MU itu sama sekarang tuh gitu kan. Seperti itu ya? Ya seperti itu, kayak nggak ada keinginan untuk menang, fight-nya kurang. Jangankan untuk ngerebut bola atau gimana ya, untuk lari pun buka ruang pun banyak yang males kalau menurut gue ya gitu. Oke lah, itu udah. Itu yang jadi masalah gitu. Nggak ada beresnya ya. Kita tunggu aja dah. Ini dia kemarin udah kalah, jadi nggak mungkin back to back juara Piala Liga ya. Enggak, dan nanti kedepannya dia lawan Fulham nih, kita lihat. Tunggu Fulham yang habis menang 3-1 lawan klubnya Elkan Bagot. Kita tunggu lawan MU kira-kira seperti apa. Betul. 2 kali di kandang ini udah kalah nih. Betul, MU betul. Ya. Luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi ternyata Arsenal pun kalah nih sama West Ham ya. Betul. Nah, kalau Arsenal kalah tuh maksud gue gini. Beda kalahnya MU dengan kalahnya Arsenal nih. Sama-sama 3-0 tapi berbeda 3-1. Gitu. Sama-sama yang satu sama-sama 3 kebobolannya. Sama 3 ya kebobolannya gitu. Tapi dari kualitas permainan Arsenal misalnya di babak pertama itu sangat luar biasa bagus gitu kan. Dari umpan 1-2-nya berjalan, kemudian umpan terupasnya juga selalu sampai. Memang keberuntungannya saja yang tidak ada untuk memihak ke Arsenal itu sendiri ya? Betul, seperti itu. Jadi kalau dari segi permainan ya dikurung ini West Ham. West Ham itu gitu. West Ham itu hanya beberapa kali serangan dan memang efektif langsung bisa mencetak gol. Dan yang perlu digarisbawahi ya mungkin yang kurang perform ya kipernya Arsenal sama back-backnya gitu kan, yang tidak bisa mengantisipasi serangan balik dari West Ham gitu kan. Cuman kalau dari tengah sama depan sayapnya itu ya kalau menurut gua patternnya udah jelas Arsenal itu mau main seperti apa gitu kan. Nah itu Arsenal ya. Jadi walaupun sama-sama tersingkir, kalau menurut gue ya beda cerita atau beda ini aja lah. Jadi ada segi ya mungkin kalau seperti para pandit bilang ya dia udah punya pattern sendiri dan gol ya udah berjuang, jadi mainnya udah bagus. Kalaupun kalah memang belum beruntung aja. Nah itu maksudnya. Oke. Arsenal ya. Jadi Arsenal ini kalah dan West Ham kalau nggak salah West Ham ini akan ketemu sama Liverpool atau apa ya? Ya karena Liverpool juga menang. Lawan lupa gue 2-0 2-1 lewat golnya Darwin Nunes dan Gakpo ya. Ini kita spill aja ya Bang ya. Nah ini nih agak lucu juga ya kalau berperhatikan ya. Ini kan Gakpo sama Darwin Nunes ini adalah para pemain yang diincar oleh MU ya. MU sebelumnya. Tapi diambil ditikung oleh Liverpool. Kemudian di Liverpoolnya sendiri semua pemain ini berjalan dengan Gua rasa sih works gitu ya. Gua rasa sih kayak karena sistemnya.
Nah ini gitu Karena kan. ada sistem, jadi Ada sistem. jelas Berarti gitu nyerangnya. apakah Erik ten Hag itu miskin dengan sistem atau Enggak gimana? juga. Gua rasa sih Balik lagi ke MU ya. enggak, makanya enggak lah. Itu sih enggak, tapi emang keadaan balik lagi keadaan di MU itu memang tidak sedang baik-baik aja lah. Secara keseluruhan ya. Ya, Kita ya. nggak bicara pemain yang cedera atau pemain yang ada, tapi emang kayaknya secara keseluruhan, dan itu berimpact ke dalam pertandingan saat mereka bermain. Betul. Nah, jadi tinggal 8 besar, bahkan Chelsea aja menang loh. Chelsea aja menang, betul. Ya, Chelsea Masih bisa. Kayaknya Chelsea udah keluar sih. Nanti deh di berikutnya nanti kita bahas nih. kayaknya siapa ketemu Chelsea juara Carabao Cup kayaknya. siapa. Enggak lah. Masih ada Liverpool, cuy. Ya, itu sesuatu yang tidak apa ya. Oh iya, kalau itunya. Kalau Cuman Carabao- secara hitung-hitungan di atas kertas masih ada Iya. Liverpool. Ya contohnya Manchester aja kalah sama Newcastle. MU kalah sama Newcastle. Berarti kalau Chelsea kalah nggak sama Newcastle? Kayaknya menang. Kalah. Jangan menang-menang Chelsea. Ya, Chelsea menang. Udah tinggal nanti mulainya Desember. Wah, orang Padet pada Desember. Natalan mereka main Boxing Day. Oke ya. Dan di Spanyol nih Bang, ada yang menang besar 12-0 Bang. Siapa tuh? Klubnya Mason Greenwood. Oh iya, Getafe ya. Iya. Oh, dan Iya ya 12-0 ya. wah luar biasa itu Dia kayak. cetak 2 gol. Gue inget waktu dulu timnas Indonesia Guatemala. lawan Kamboja zaman dulu tuh segitu tuh golnya 12-0. Ya, lawan Filipina kan 13-1. Iya 13-1 pernah. Sekarang mah hampir kalah. Bahkan rank FIFA aja kalah sama Filipina. Rank FIFA aja pernah. Iya benar. Iya bener kan? Kalah kan rank FIFA ya. Oke ya. Luar biasa nih untuk Di apa ya di Spanyol. Spanyol. Tapi di Jerman juga Dortmund tumbang di Piala Det Pokalnya. Bukan Munchen. Oh ya Munchen maksud juga bukan Dortmund. Nah, Sorry. ini dia lawan ini loh. Bukan peringkat. Lawan Liga 3 lah. Iya, Liga 3. Nah, itu makanya kadang-kadang di apa ya para pemain yang ada di tim yang entah berantah itu di Liga 3. Semangat. Ya itu punya kesemangatan untuk menang. Karena kalau dengan semangat ya pasti bisa apa ya minimal Dengan semangat bambu runcing. minimal ada keinginan untuk lu berlari, buka ruang, walaupun skill lu nggak bagus-bagus, kalau memang lu rajin lari, rajin Minimal buka kan ruang, yang bagus diganggu. ya iya minimal yang bagus kan terganggu gitu kan. Istilahnya peluang-peluang untuk mencetak golnya kalau memang lu rajin lari ya bisa ketutup juga gitu. Ini enggak gitu. Rajin lah lari males, ngeblok males, ya udah hasilnya begitulah seperti itu. Oke lah ya. Itu untuk Jerman yang Munchen akhirnya. Wah, Munchen berarti harapannya tinggal apa namanya itu? Ya tinggal di Liga Liga aja. sama Liga Champion ya. Betul, Liga Champion. Dan kita ucapkan selamat kan nih kepada Lionel Messi yang berhasil Oh, iya, bener. memenangkan Ballon d'Or yang ke 8. 8. Luar biasa. Settingan ya katanya. Ya, semua juga kan ada settingan lah. Semua juga ada perlu disetting. Kalau nggak disetting mah nggak ada pergelaran itu. Oh gitu. Ya juga sih. Ya iyalah. Semua juga ada settingannya. Ya katanya kan Kita bikin video juga disetting kan. Oh, gitu. Iyalah. jadi boleh tuh. Boleh lah. Oh. Hidup Suka-suka yang mengadakan acara ya? betul, hidup itu kan sebuah settingan. Iya, Tinggal lu ada yang ngomong katanya harusnya yang dapat Mbappe, ada yang ngomong harusnya Haaland dengan 52 gol. Ya, memang sih kalau dari segi trofi kan banyakkan Haaland ya, dan golin juga Haaland gitu. Tapi mungkin trofi Piala Dunia itu Mengalahkan semuanya. Iya, mahalnya tuh nggak semahal dengan 3 trofi yang didapatkan Haaland gitu kan. Ya, entah dari harganya bahan Piala gue kan nggak pernah bikin trofi ya. Harganya murah, Bang. Cuman proses untuk mendapatkannya Nah. sangat berat kali. Sangat berat kali ya gitu ya, mungkin itu. Jadi 1 trofi Piala Dunia tuh sebanding dengan 3 trofi, maksudnya Tidak sebanding. tidak sebanding ya, jadi tidak sebanding dengan trofi Triple winnernya Haaland. iya Oke gitu. lah ya. Jadi ya kita ucapkan selamat saja gitu kan untuk Messi yang berkali-kali
memenangkan Ballon d'Or. Kalau menurut gue kayaknya ini yang terakhir sih. Iya, karena kan dia udah main di Inter Miami kan. Iya, dan biasanya kalau udah keluar dari Eropa sudah tidak terhitung ya. Nggak terhitung kalau di Eropa. Ronaldo pun kalau dihitung-hitung kan tahun depan tuh kandidat tuh, dia udah mencetak berapa puluh gol di sini di Al Nassr. Semuanya sama timnasnya di tahun ini udah 43 gol. Iya, luar biasa. Gila kali. Luar biasa kan? Itu tua-tua masih ini ya. Gue heran dah. Inilah itulah kalau Ronaldo itu ya memang. Ya itu, Ronaldo ketika diberikan support, kepercayaan, dia akan memberikan akan bertanggung jawab dengan support atau dengan kepercayaan yang diberikan gitu kan. Tapi ketika dia disinggung ya udah, ya hasilnya seperti di MU. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton LS3 TV. Ya Bang. Ya, siap. Apalagi Bang? Udah. Cukup ya? Cukup lah. Ya, jangan lupa untuk share. Subscribe. Aduh, subscribe dong, tambahin. Enggak nama-nama. Tontonnya banyakin. Tonton dong. Ini kita searchingnya lama banget nih untuk bisa ngobrol kayak gini. Iya benar. Ya. Kita ketemuannya aja susah nih. Bantu-bantulah. Ya. Share ke teman-teman dan di like, di komen juga apa kek komennya. Ya. Ini kita mau nonton timnas di tanggal 16 masih lama, nanti kita akan coba bahas formasinya nih Bang ya. Betul. Untuk timnas Indonesia. Atau mau support barang ke kita biar dipromosin, boleh lah ya, kirimkan ke kita. Atau gimana, kita mau pasang iklan-iklan gratis itu gimana Bang? Boleh ya buat teman-teman yang punya produk nih apa kayak makanan apa nanti kita free lah sambil di review aja di sini sambil ngomongin bola. Apalagi misalkan punya makanan cemilan, nonton bola atau dengerin bola sambil nyemil. Betul. Yang punya produk kopi sambil ngopi itu kan coba. Betul. Oke, siap. Kirim ya. Kita nggak minta bayaran lah. Oh iya, nggak apa-apa lah. Bener nggak apa-apa. Bener. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang bersedia, gimana caranya Bang? Kalau bersedia silakan DM aja, cari di TikTok LS3TV ada. Oke. Oh iya. Nanti cari aja di TikToknya LS3TV. Oke ya. Kemudian lu nanti DM dan ke kita dan kita akan ngobrol di situ dulu. Ngobrol di situ. Kemudian kalau misalkan mau ke email juga boleh. Email ya. ls3tv@gmail.com boleh silakan. Oke. Gitu ya. Semangat buat teman-teman untuk kita semua. Terima kasih kalian udah nonton kita LS3 TV dan apapun yang terjadi. Jangan lupa untuk tetap bersyukur.